saat abang menjabat sebagai Kalapas kelas 2A Labuan Batu, tentu abang akan lebih berbuat banyak dan untuk meningkatkan dalam segala hal dan berbagai segi pembinaan dan pelayanan. Bagaimana sistem peningkatan abang untuk ke depannya? Ya baik, terima kasih ya. Tentunya dalam pelaksanaan tugas kami keseharian terkait pelaksanaan tusi di pemasyarakatan, kita memang sudah diatur oleh regulasi SOP kan gitu, masing-masing pada bidang seksi masing-masing, baik di bidang pengamanan, pembinaan dan sebagainya. Yang pertama tentunya SOP itulah yang memang harus kami laksanakan. Terkait peningkatan pelayanan itu kami lakukan bukan hanya kepada warga binaan pemasyarakatan, tapi juga kepada masyarakat. Siapa masyarakat ini? Yaitu salah satunya warga binaan. Ya, baik secara peningkatan satpas, kemudian sikap, perilaku dan sebagainya kami petugas itu tentunya akan terus kami tingkatkan. Kemudian kalau saya sendiri ya, di samping mungkin penguatan di bidang SOP, pastilah kami turun ke lapangan mengawasi pelaksanaan SOP tersebut. Apakah memang betul-betul dilaksanakan oleh petugas atau bawahan kami ataupun sebaliknya. Nah, disitulah salah satu fungsi kami sebagai pimpinan, sebagai Kasatker. Pelaksanaan SOP harus dilaksanakan pada masing-masing tusi, bidang pengamanan, pembinaan, kepegawaian dan sebagainya. Itu salah satu mungkin sistem metode yang kami laksanakan di lapas untuk rapat ini. Dan untuk menjamin dan menjaga keamanan hunian tahanan bagaimana? Salah satunya ya, dalam penerapan SOP yang kami laksanakan tadi, di samping kami memberikan penguatan kepada petugas, tentunya kami juga memberikan penguatan kepada warga binaan, kepada masyarakat. Apa itu? Melalui sosialisasi yang sering kami lakukan, baik kepada petugas, contoh ketika kami melaksanakan apel di apel petugas di pagi dan sore. Nah, kepada warga binaan, ketika mungkin mereka melaksanakan kegiatan secara massal, kegiatan senam contohnya kan, setelah selesai kegiatan senam kami kumpulkan, kami sosialisasikan apa sih sebenarnya terkait hak dan kewajiban mereka, apa sih larangan yang harus mereka lakukan. Pemberantasan HP jelas, kemudian pemakaian HP juga dilarang. Nah, jadi kami sering melakukan sosialisasi agar pemahaman program yang akan kami laksanakan itu mereka pahami dan mereka bisa melaksanakan. Nah, salah satunya kami melihat penguatan di bidang sosialisasi agar mereka paham apa sih sebenarnya terkait lembaga pemasyarakatan ini, apa sih hak mereka, apa sih kewajiban mereka. Itu kami kira. Langsung aja Bang, saat lebaran kemarin Bang, untuk memfasilitasi para tamu yang berkunjung untuk menjenguk para tahanan, tentu melebihi dari kunjungan hari biasa. Betul. Bagaimana Abang memfasilitasi para masyarakat atau keluarga yang akan berkunjung Bang? Iya, salah satunya mungkin ya peningkatan sarana prasarana agar ketika mungkin masyarakat berkunjung, keluarga warga binaan berkunjung, itu mereka bisa nyaman, bisa nyaman. Kalau dari jumlah volume memang kemarin sangat luar biasa. Di hari biasa kunjungan yang saat ini sedang kita lakukan itu paling tidak dari segi jumlah kami hitung sekitar 50 ke 70 lah kunjungan warga binaan. Tapi di kala masa lebaran kemarin setelah kami data itu sangat luar biasa. Mencapai di hari pertama 853 kan kalau tidak salah. Sama dengan di hari kedua, ketiga dan selanjutnya. Nah, makanya ya terkait satpas tadi ya memang sudah ada arahan dari kementerian untuk betul-betul mempersiapkan kegiatan kunjungan warga binaan di Hari Raya Idul Fitri kemarin. Salah satunya itu tadi, kami menyiapkan satpas, mengadakan tenda, ya, kemudian membuat daftar petugas, ya, daftar petugas kita kemarin memang kita tambahkan, ya, yang di hari biasanya jumlah petugas kita melayani kunjungan hanya 12, ini kemarin mencapai 30.
sampai 30 ya. Jadi bisa terlayani jumlah kunjungan yang begitu sangat luar biasa, bisa terlayani secara maksimal. Peningkatan saat kelas, kemudian persiapan terkait petugas yang akan melayani pelaksanaan kunjungan tersebut. Jadi bagaimana keluarga yang jauh, Bang, yang tidak dapat berkunjung? Apakah dari pihak lembaga memberikan kesempatan sistem komunikasi via telepon, Bang? Kita sudah punya, dan ini memang program dari kementerian, ya, dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Khusus kita di Lapas Ratu Prapat ini, kita sudah punya namanya Wartel Suspas. Wartel Suspas, warung telekomunikasi untuk warga binaan pemasyarakatan. Saat ini kita sudah mempunyai 13 bilik ya, KBU, yang 10 untuk warga binaan laki-laki, kemudian 3 KBU untuk warga binaan yang perempuan. Kita sudah laksanakan di Lapas Ratu Prapat ini, kita sudah laksanakan, walaupun memang masih mempergunakan sarana prasarana yang memang sangat terbatas. Ke depan ya, ini kan ada anjuran dari kementerian ya, kita akan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang nanti akan dilengkapi dengan sarana prasarana yang kami lihat sangat luar biasa ya. Jadi dia dilengkapi oleh pihak ketiga, baik alat komunikasinya, kemudian pun untuk program IT-nya. Ini kita sekarang sedang menjajakinya. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama ya, kita sudah melakukan MOU, sudah melakukan kerjasama agar fasilitas untuk warga binaan Prapat ini, kita sudah punya namanya Wartel Suspas. Wartel Suspas, warung telekomunikasi untuk warga binaan pemasyarakatan. Saat ini kita sudah mempunyai 13 bilik ya, KBU, yang 10 untuk warga binaan laki-laki, kemudian 3 KBU untuk warga binaan yang perempuan. Kita sudah laksanakan di Lapas Ratu Prapat ini, kita sudah laksanakan, walaupun memang masih mempergunakan sarana prasarana yang memang sangat terbatas. Ke depan ya, ini kan ada anjuran dari kementerian ya, kita akan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang nanti akan dilengkapi dengan sarana prasarana yang kami lihat sangat luar biasa ya. Jadi dia dilengkapi oleh pihak ketiga, baik alat komunikasinya, kemudian pun untuk program IT-nya. Ini kita sekarang sedang menjajakinya. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama ya, kita sudah melakukan MOU, sudah melakukan kerjasama agar fasilitas untuk warga binaan mereka bisa komunikasi dengan warga binaan dengan keluarga mereka yang ada di Harapan Abang untuk lapas kalau Kabupaten Labuan Batu ke depannya bagaimana? Moto Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pasti bermanfaat untuk masyarakat. Itu dia. Pemasyarakatan pasti bermanfaat untuk masyarakat. Nah, ini yang kami terjemahkan, yang kami terjemahkan baik khususnya di lapangan. Ya. Kami akan memaksimalkan bagaimana peningkatan pelayanan kepada warga binaan dan warga binaan. Tentunya mungkin yang kami sebutkan tadi ya, memberikan pemahaman, sosialisasi bukan hanya kepada petugas, tapi juga kepada warga binaan dan juga keluarga. Jadi peningkatan pelayanan ini betul-betul nantinya terlaksana secara maksimal, bisa didukung oleh petugas kami sendiri, oleh warga binaan maupun dengan masyarakat, keluarga warga binaan. Mudah-mudahan ya, khusus kita di Lapas Ratu Prapat ini, saya yakin dengan dukungan seluruh stakeholder masyarakat, kemudian teman-teman pers, teman-teman media, dan juga stakeholder terkait, pemerintah daerah tentunya, kemudian unsur Forkopimda. Dengan terjalinnya ini, ya, saya yakin lah kami di Lapas Ratu Prapat ini akan bisa untuk memaksimalkan kinerja kami di Lapas Ratu Prapat. Itu mungkin. Ya, terima kasih, Pak.